Halo anak-anakku sekalian, perkenalkan, nama saya Kak Anwar. Baik, Kak Anwar akan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik, marilah kita berdoa dahulu ya. Nanti ikuti tulisan yang ada di layar kalian masing-masing dan akan dibantu oleh Kak Anwar. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap. Khusyu'an, tumakninatan, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu pengetahuan dan berilah aku pemahaman. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa dan selanjutnya adalah pembelajaran yang akan kita pelajari. Baik, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Apa itu terpuji? Terpuji itu adalah akhlak yang baik. Terpuji itu artinya baik. Apa saja sih yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita sama-sama belajar. Baik, yang pertama kita akan belajar dan membahas tentang perilaku jujur. Kalian pasti tahu dong jujur itu apa? Apa sih itu jujur? Pinter sekali. Alhamdulillah, pinter. Baik, kalian setiap hari jujur lah? Alhamdulillah. Contoh di kehidupan kita sehari-hari, jujur menurut kalian ketika orang tua kalian memanggil kalian, Fulan, sini. Nggih Bu, belikan terasi ya. Nggih. Dikasih uang 5.000. Terus setelah itu kalian berangkat ke warung. Di warung kan banyak sekali makanan, jajan, mainan. Jika kalian anak yang jujur, apa yang akan kalian lakukan? Pinter. Yang kalian lakukan itu adalah membeli apa yang diperintahkan oleh ibu kalian. Disuruh beli terasi, ya beli terasi. Disuruh beli masako misalkan, ya beli penyedap rasa atau yang lain, ya beli itu aja. Tidak beli yang lain. Coba kalau misalkan kalian nauzubillah ya, kalau kalian bukan anak yang jujur, pastinya beli makanan yang lain, beli jajan, terus beli mainan, beli yang lain, sampai lupa untuk beli terasi. Terus pulang-pulang nanti dimarahin sama mama kalian. Loh, di terasi nih, iku Bu, ngene iku Bu. Bohong akhirnya. Gini Bu, aku lali Bu, jadi aku. Waduh, nggak boleh ya seperti itu. Kalau kalian anak yang jujur, ya disuruh beli terasi, ya beli terasi. Disuruh beli
penyedap rasa ya penyedap rasa. Seperti itu adalah anak yang jujur. Contoh lagi, contoh ketika kalian di sekolah. Jika kalian anak yang jujur, ketika di sekolah itu kalau guru memerintahkan untuk apa namanya itu, untuk mengerjakan, misalkan anak-anak kerjakan halaman 3, jeret, langsung dikerjakan. Kalau kalian anak yang jujur, mengerjakan sendiri tanpa nyontek atau lihat yang lain. Itu ciri anak yang jujur seperti itu. Kalau kalian tidak jujur, apa yang kalian lakukan? Yang kalian lakukan itu adalah mencontek. Aku nyontur, aku gak iso iki, padahal males berpikir. Jangan seperti itu ya anak-anak. Itu contoh di sekolah kepada guru, terus kepada teman-temanmu di kelas. Seperti itu. Contohnya seperti ini, misalkan temanmu ada yang bertanya kepada kalian, "Hei Rek, ero penghapus kuah warna pink, gambare bobo boy, cococoy, dododoy, roa ono sing roa." Pada diem, padahal kalian tahu itu namanya tidak jujur. Pikiran nih atau di dalam hati, tapi gak usah takeno. Itu tidak jujur namanya. Api penghapus takeno, gak boleh seperti itu. Kalau kalian anak yang jujur, pastinya penghapusnya bilang, "Iki loh, aku ketok mang dek ngisor." Langsung dikasihkan. Itu ciri anak yang jujur seperti itu anak-anak. Jadi itu contohnya. Jadi perilaku jujur itu adalah mengatakan yang sebenarnya. Itu artinya jujur itu artinya apa anak-anak? Yes, pintar. Mengatakan yang sebenarnya, seperti itu. Karena apa? Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 119, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yang artinya, ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang yang amanu, beriman, ittaqullah. Ittaqullah itu artinya bertakwalah kepada Allah. Apa maksudnya bertakwa? Bertakwa itu adalah menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sekarang Pak Anwar nanya, jujur itu termasuk mana? Menjalankan atau tidak? Yes, pintar. Jujur itu termasuk menjalankan perintah Allah karena hal yang positif. Kenapa seperti itu? Karena Allah Maha Positif. Allah Maha Baik. Jadi segala sesuatu yang baik pasti dari Allah. Jadi jujur itu termasuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu apa? Bohong. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita harus bertakwa, kita harus patuh kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. As-shadiqin, orang-orang yang benar itu artinya. Jadi kita itu di dunia ini harus bergaul dengan orang-orang yang benar. Benar itu baik. Kenapa? Karena pasti dampaknya juga baik. Coba kalau kalian sendirilah, kita sendiri tidak baik, nanti dijauhi teman-temanmu apa didekati? Pintar, pastinya akan didekati. Kalau baik, kalau tidak baik ya pasti dijauhi, seperti itu ya anak-anak ya. Jadi kita harus pintar-pintar mencari teman. Keuntungan orang yang jujur itu adalah yang pertama, dicintai Allah. Kalian mau nggak dicintai Allah?
pastinya mau dong ya. Semua juga mau, Pak Ano juga mau. Kalau kalian cintai Allah, pasti apapun yang kalian ingat pasti dikasih. Yang kedua, disayangi orang tua. Apapun yang kalian ingat pasti dikasih juga sama. Disukai teman, dipercaya orang, pasti yang terakhir adalah masuk surga. Mau nggak masuk surga? Mau dong, Pak Ano juga mau. Ya, itu tadi kita belajar tentang jujur. Yang selanjutnya, perilaku terpuji, amanah. Apa itu amanah? Siapa yang tahu? Pintar. Amanah itu adalah sifat yang dimiliki Rasul atau dapat dipercaya. Artinya amanah itu artinya dapat dipercaya. Jadi artinya apa tadi? Dapat dipercaya. Nah, ini juga termasuk sifat wajibnya Rasul. Yang pertama tadi sifat wajibnya Rasul syidik atau jujur. Yang kedua amanah. Ini termasuk sifat wajib Rasul. Amanah itu dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu sampai diberi gelar Al-Amin, atau artinya dapat dipercaya, saking jujurnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu tidak pernah bohong. Jadi dari remaja, dari kecil Nabi Muhammad itu selalu jujur. Maka oleh orang-orang itu diberi gelar Al-Amin. Ya, seperti itu anak-anak. Sifat amanah itu pasti ada di dalam diri Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sejak kecil sudah disucikan oleh Allah hatinya. Jadi sudah disucikan. Akhirnya Nabi Muhammad menjadi orang yang baik. Adapun ciri-ciri orang yang amanah itu adalah satu, bila berkata selalu benar. Jadi kalau bilang A ke orang lain yang A, kalau bilang B ke orang lain juga sama B. Jadi sama, selalu benar, nggak ditutup-tutupi, nggak ditambah-tambahi, nggak dibumbui. Seperti itu. Jadi kita itu kalau berkata harus benar. Jangan sampai kita tambah ngompor-ngompori. Ngompor-ngompori itu menambahi yang membuat orang lain menjadi kesal atau marah, sebal. Seperti itu nggak boleh ya. Itu orang yang suka ngompor-ngompor itu sama dengan setan, karena membuat orang lain menjadi negatif atau marah. Marah kan negatif. Yang kedua, bila berjanji selalu menepati. Sekan, hei, engko dolan yo nang kali. Jam piro? Jam 3 wis. Cret, langsung ke kali. Teman yang lain, si fulan nunggu terus sampai jam 4 kadang. Nah, itu namanya nggak menepati janji. Kalau orang yang menepati janji kalau jam 3 ya jam 3. Kalau mau dikasih ini ya dikasih, seperti itu namanya menepati janji. Jangan sampai mengecewakan orang lain. Yang ketiga, bila dipercaya selalu jujur. Kalau dimintai tolong misalkan sama teman kalian, teman sekolah atau teman main, hei, aku titip iki yo. Oh siap. Nah, kalau titip barang, misalkan titip mainan boboiboy. Hei, aku titip mainan boboiboy yo. Nah, kalau kalian orang yang amanah, dijaga baik-baik. Jangan sampai dipinjamkan orang lain. Kan ada yang datang, hei, iku apa mainan boboiboy? Kalau kalian amanah, wah iko lo dititipno aku, ngono. Tak sile yo. Ojo kok wong gak ono. Lek amanah seperti itu. Kalau nggak amanah, hei tak sile yo wis kowon. Nah, itu nggak amanah namanya. Apalagi kalau sampai merusakkan, dibuat mainan sama kalian, terus
akhirnya patah, kakinya patah, kepalanya patah. Itu merusak, itu namanya tidak amanah, atau bahasa Arabnya khianat, itu namanya. Seperti itu anak-anak. Jadi kita itu menjadi orang harus amanah. Seperti itu ya anak ya. Baik, selanjutnya sifat terpuji selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Baik, kita bahas ya. Hormat, yang disebut hormat itu adalah bukan hormat gerak langsung hormat, bukan. Hormat di sini adalah menghormati atau menghargai. Yang pertama kita bahas tentang hormat dan patuh pada orang tua dulu. Jadi tanda kita menghormati atau menghargai orang tua itu adalah yang pertama selalu berkata sopan. Kalau dipanggil mama, Fulan, Anwar, sini. Nggih, Bu. Nah, itu sopan namanya. Bukan Anwar, Reneo. Apa sih, Bu? Nah, nggak boleh seperti itu. Harus berkata sopan. Ke orang lain sopan, nggih, Bu, nggih, Pak. Tapi ke orang tua kasar, nggak boleh. Harusnya kemanapun harus sopan, terutama kepada orang tua kita. Yang kedua, minta maaf jika bersalah. Jadi kalau kalian salah, ngapunten Bu, maaf Bu, langsung cium tangan ibumu. Kenapa? Karena tangan ibumu, kalau bukan karena ibu kalian, kalian tidak akan lahir, kalian tidak akan besar, kalian tidak akan jadi manusia. Karena tangan ibu kalian itu yang membuat kalian menjadi pintar, menjadi besar itu. Makanya kalau kalian salah itu minta maaf. Jangan malah dibantah-bantah, malah marah-marah. Oh ibu, semele ketek, semele kotok. Wes. Sudah kasar, matanya mau keluar, mulutnya 5 meter panjangnya, apalagi nadanya tinggi. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai seperti itu ya anak-anak ya. Selanjutnya yang ketiga, melaksanakan perintahnya. Kalau disuruh beli terasi ya beli terasi. Jangan sampai saya tahu aku sendelo iki lho bobo cococoy dododoi. Jangan ya. Terus kalau kalian menghormati dan menghargai orang tua, itu sama melakukan nasihatnya atau mendengarkan. Kalau dinasihati, nggih Bu, dilaksanakan. Jangan nggih Bu dibaleni maneh. Jangan seperti itu. Yang selanjutnya membantu pekerjaan ibu dan bapak kalian di rumah. Contohnya apa? Menyapu, mencuci piring, mencuci baju, setrika, pokoknya pekerjaan rumah tangga. Menjaga adik juga membantu, itu namanya. Minta izin jika akan pergi, itu juga termasuk menghormati orang tua. Bu, aku tak dolan sik yo. Nah, kalau misalkan ibu kalian belum jawab, ya diam dulu. Jangan langsung, Bu aku tak dolan yo. Melayu, teriak, terus kurang dijawab, wis metu. Iku dengit belum gak minta izin jenenge, mek ngomong tok. Kalau minta izin itu menghadap ke orang tua. Bu aku dolan ya. Terus kalau ibu kalian sudah menjawab iyo, suwe, baru kalian pergi. Itu yang baik. Merawat apabila bapak ibu kalian lagi sedang sakit. Dirawat kalau ada bapak ibu kalian yang lagi sakit ya. Selalu mendoakan orang tua. Kalian hafal toh doa orang tua? Alhamdulillah. Selanjutnya apa? Selanjutnya itu adalah dosa yang besar ketika
kalian melakukan hal ini kepada orang tua. Yang pertama, kasar, tutur katanya, bentak-bentak, tidak menurut kepada orang tua, menyakiti hati, berani durhaka kepada orang tua, itu dosa besar. Dosa yang sulit dimaafkan oleh Allah itu adalah ketika kalian durhaka atau kasar kepada orang tua. Makanya hati-hati anak-anak. Kalau disuruh siap langsung, jangan kebanyakan ngomong, langsung berdiri dan beli, seperti itu. Karena ridho Allah itu juga ridho orang tua. Jadi kalau orang tua kalian nggak ridho atau nggak ikhlas, nggak sakit hati, ya Allah juga sakit hati. Itu dosa besar, termasuk dosa besar anak. Hati-hati ya. Selanjutnya, hormat kepada guru. Sebenarnya sama, tapi beda level ya. Kalau kepada orang tua itu wajib dan dan pasti akan masuk surga. Terus kalau hormat kepada guru juga sama. Namun kalau ke guru itu harus bertemu. Ketika bertemu itu contohnya mengucap salam, terus mencium tangan. Terus ketika ada guru yang lagi menerangkan itu didengarkan. Itu karena apa? Guru kalian itu adalah orang tua kalian di sekolah, seperti itu. Jadi harus hati-hati juga kepada guru, jangan sampai jambal itu seperti ini. Kan harusnya dipanggil Pak Anwar misalkan. Pak Anwar, iki cuma manggilnya Anwar, itu jambal namanya. Jadi nggak boleh seperti itu ya anak-anak ya. Jadinya apa kalau ketemu gurunya di jalan? Pak Anwar, assalamualaikum, seperti itu. Jangan diem aja, nggak mau lihat, nggak mau apa. Nah, itu murid yang kurang baik. Jadi harus menyapa, salam seperti itu ya anak-anak ya. Itu termasuk kalian hormat dan patuh pada guru. Selanjutnya, sikap terpuji, santun, dan menghargai teman. Caranya itu adalah yang pertama, apabila bertemu dengan teman itu yang pertama mengucap salam dulu. Assalamualaikum, gimana kabarnya, atau salam sambil salaman. Itu yang baik. Jangan hey mat somat, hey mat mamat, itu kan nggak baik. Padahal namanya Ahmad, itu namanya menghina. Jadi yang baik salam dulu, seperti itu. Itu caranya menghargai teman. Kedua, berbicaranya lemah lembut. Sama, coba kalian sendiri. Pak Anwar juga sama. Ketika Pak Anwar ngajar dengan kata-kata yang baik, kalian enak nggak ada kedengarannya? Iya, enak toh. Kalau misalkan Pak Anwar ngajar, dasar orang kurang pinter, rumono aku, kasar, enak nggak kedengarannya? Nggak enak, yang ada sakit hati malah. Sama dengan kalian, sama dengan orang lain, maksud Pak Anwar. Kalau orang lain juga gitu, ke orang lain kalian kasar, orang lain juga sama sakit hati, terus memusuhi kalian. Itu pasti itu kalau seperti itu. Terus selanjutnya menolong teman jika ada masalah. Jangan jauh-jauh ketika teman kalian nggak punya pensil, nggak punya penghapus, dipinjemi. Kalau perlu dikasih, malahan pahalanya tambah banyak. Menjenguk teman apabila sedang sakit, itu yang bagus. Ketika teman kalian sakit, kalian jenguk, bawa buah-buahan. Jangan malah dipahit tuh. Wancune areku gak tahu mangan dadi loro, dilokno malah, gak boleh seperti itu. Mengucap terima kasih bila diberi sesuatu.
terima kasih. Nah, begitu, itu yang baik, yang santun. Yang selanjutnya, melihat orang lain teman kalian bahagia mendapatkan rezeki yang baik, kalian juga ikut senang. Terus nggak boleh mengolok-olok, menghina, dasar setan. Nggak boleh seperti itu, yang baik. Namanya Ahmad ya Ahmad dipanggil, nggak boleh hemat mamat. Seperti itu ya. Nah, itu tanda kalian menghargai atau santun kepada teman. Karena kalau kalian baik kepada orang lain, pasti orang lain juga baik kepada kalian. Seperti itu anak-anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini sudah selesai. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa dahulu. Baik, semuanya tabuk sikap. Saya siap, khusyu'an, tumakninatan, du'aan. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman. See you next time ya. Ila liqa.